Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Mardiana Arnar, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Swasta Budi Satria Medan, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pengajaran dan pendidikan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah cara menyampaikan ilmu kepada anak yang bertujuan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk keterampilan hidup anak, baik secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kata menuntun dalam hal ini adalah berpedoman pada 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yang artinya guru memberikan contoh yang baik kepada murid, Ingmadia Mangun Karso, yang artinya guru membangun semangat murid, dan Tutwuri Handayani, yang artinya guru memberikan dorongan dan motivasi kepada murid. Terdapat 3 pertanyaan penuntun dalam materi yang akan saya paparkan, yaitu: sebelum mempelajari kegiatan modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan yaitu cenderung hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Lalu saya hanya melihat hasil evaluasi pembelajaran murid sebagai ukuran ketercapaian pemahaman murid yang hanya berpatokan pada 3 ranah saja, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Namun ketuntasan materi lebih saya fokuskan karena saya beranggapan bahwa keberhasilan pencapaian siswa saya ditentukan oleh ketercapaian nilai KKM daripada ranah afektif dan psikomotorik. Saya lebih cenderung menyeragamkan potensi siswa dan tidak terlalu mengenali potensi siswa secara individual. Murid hanya sebagai objek pembelajaran saja, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center. Saya tidak terlalu memperhatikan apakah murid saya sudah paham atau belum. Yang terpenting adalah materi sudah selesai saya berikan, mengingat materi yang cukup padat di setiap semesternya. Dan tidak jarang saya menugaskan murid untuk menghafal materi yang saya sampaikan agar mereka lebih memahami materi tanpa memperhatikan kemampuan dan gaya belajar murid. Setelah mempelajari kegiatan modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan dalam proses pembelajaran sangat perlu perbaikan, yaitu seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, tetapi juga spiritual, sosial, dan budaya. Saya juga mulai mengenali siswa dengan segala potensi yang ada pada dirinya dan mengembangkan potensi siswa sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Murid bukan lagi sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran, sehingga murid memiliki kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkreasi, dan guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Selain itu, dalam proses pembelajaran, guru harus sabar dan ikhlas agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang inovatif dan interaktif agar pembelajaran menyenangkan dengan melibatkan murid dalam pembelajaran atau student center. Saya juga akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu melatih murid berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan berkolaborasi. Kemudian, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang berbeda-beda, baik dalam kesiapan belajarnya, minat, potensi, dan gaya belajarnya.
Dengan berpegang teguh pada konsep pembelajaran yang memerdekakan anak, pembelajaran tidak lagi bersifat menuntut, tetapi menuntun. Karena seorang anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Tetapi anak lahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing, tetapi masih samar-samar. Dan tujuan pendidikan adalah menuntun anak menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya yang memiliki budi pekerti, yakni cipta, rasa, dan karsa. Selain itu, sebagai pendidik harus mengenali perbedaan potensi pada setiap anak, karena setiap anak dilahirkan unik dan berbeda. Tugas pendidik juga menguatkan kelebihannya dan meminimalisir kekurangannya, sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Demikian pemaparan saya mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga menginspirasi. Ayo guru-guru hebat Indonesia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan kemajuan pendidikan Indonesia.